Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada petang hari ini kita masih banyak dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang bersifat materi maupun immateri, baik itu yang bersifat bisa kita jangkau, ya, bisa kita rasakan maupun yang sering ya kita lupakan. Tak bosan-bosannya kita mengingatkan kembali ya, untuk mensyukuri segala nikmat ini, karena apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tiada yang tidak istilahnya tidak sia-sia bagi kita, baik itu yang kita anggap sebagai itu kesenangan ya, maupun yang kita anggap sebagai keburukan ya. Karena kita kadang lupa ya ketika diberi yang kita anggap senang ya, kita lupa bersyukur ya. Tapi kalau kita diberi musibah ya, atau diberi keburukan gitu, kita kembali ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal segala yang menimpa kita ya, baik itu berupa kenikmatan maupun keburukan, itu patut kita syukuri ya. Di dalam keburukan pasti ada hikmahnya ya. Pasti ada kebaikan di balik itu. Demikian juga di dalam kebaikan ya, kalau kita lalai maka ada keburukan di sana. Dan ini tak lupa atau senantiasa kita ingat bersama ya. Baik, selama kurang lebih 35 hingga 40 menit ke depan kita akan membahas salah satu tema yang selalu menjadi tema utama yang saya sampaikan berkaitan dengan pengajian kita tiap Selasa ya. Seharusnya saya mengisi tiap Selasa yang kedua, ya, pekan kedua. Tapi ini karena yang pekan pertama berhalangan hadir, maka saya menggantikan beliau untuk mengisi di pekan pertama. Tema secara umum itu adalah menggambarkan bagaimana bangunan Islam secara utuh. Ya. Secara utuh bahwa bangunan Islam ini kalau yang pernah saya kaji ya dulu ya, itu sebelum ya mendapat gambaran yang utuh ya, itu sepertinya bagus gitu ya. Artinya yang kita laksanakan sekarang ini adalah suatu yang normal saja ya, yang baik ya, yang mulus saja, lancar saja Islam ya. Tapi begitu mengkaji ya, selama kurun waktu ya berikutnya, ternyata
masih jauh ya, jauh dari bangunan Islam yang utuh ya. Nah, ini yang coba kita cari gambaran ya, atau kita gambarkan bagaimana bentuk bangunan Islam itu yang utuh. Nah, kemudian pada pekan-pekan bulan-bulan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya kalau dia diibaratkan sebagai bangunan, maka Islam itu memiliki pondasi, kemudian ada tiang-tiangnya untuk mendukung bangunan itu supaya berdiri tegak, dan kemudian mungkin nanti ada dinding ya, kemudian ada aksesoris yang lain, dan yang paling penting adalah atap ya. Yaitu adalah sebuah bangunan yang utuh ya. Nah, kemudian penjelasan kami selanjutnya menggambarkan bagaimana akidah itu ya, bagaimana pondasi bangunan itu. Ya, secara umum ya, kalau kita kaji Islam, memang bangunan Islam itu dalam sebuah hadis memang digambarkan terdiri dari 6 asas yang kita suka sebut sebagai rukun iman ya. Rukun iman ya. Nah, rukun iman ini sebenarnya adalah inti ya, inti dari pondasi Islam ini ya, pondasi bangunan Islam ini. Nah, karena dia inti, sebenarnya ada banyak sekali ya. Ibarat kata kalau bangunan katakanlah pondasi masjid ya. Masjid dia mungkin bukan sekedar bentuk apa ya, demblek gitu ya, seperti tiang pancang gitu ya, tapi mungkin seperti cakar ayam ya, yang itu dia bentuknya adalah ada agak lebar ya, menyebar begitu ya. Nah, kalau kita bayangkan bangunan Islam itu yang intinya memang adalah pondasi itu ya. Misalkan rukun Islam yang pertama ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di situ ternyata banyak sekali akarnya, banyak sekali cabang-cabangnya yang mendukung itu ya, yang membuat kokoh terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga rukun iman yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemarin kita agak menyimpang sedikit pembahasannya. Terus ketika kita istilahnya menggambarkan Islam itu memiliki pondasi, nah sebenarnya posisi kita di mana? Gitu. Posisi umat Islam ini yang beragama Islam ini, yang menganut Islam ini di mana? Ya. Nah, dalam pembahasan yang berikutnya kami sampaikan bahwasanya umat Islam ini ibarat batu bata. Ya. Ibarat batu bata. Ya. Jadi kalau misalkan bukan kita yang menjadi batu batanya, siapa begitu ya? Pasti adalah orang-orang Islam sendiri ya. Nah, batu bata ini ya, pernah disinggung dalam Al-Quran ya, itu ibaratnya seperti kita dalam barisan yang kokoh ya. Dari barisan kokoh seperti bunyanun marsus ya, seperti bangunan yang kokoh ya. Jadi kita memiliki jajaran-jajaran gitu ya, memiliki struktur-struktur ya, yang itu terekat ya, terekat satu sama lain gitu. Kalau bata itu belum direkat ya oleh adonan semen ya, ya jadi batu bata saja. Saya ya sendirian saja gitu. Kemudian Pak Ustadz mungkin ya, Pak Imam yang tadi, kalau nggak direkat oleh sesuatu ini, Islam ini, adonan ini, maka sendiri saja begitu. Sholat sendiri begitu ya. Kemudian ya beraktivitas sendiri begitu ya. Tapi ternyata ya, kalau kita berada dalam bangunan Islam, kita situ sebenarnya direkat ya. Jadi kalau sekarang kita merasa belum nyambung ya dengan muslim yang lain ya, belum istilahnya peduli ya katakanlah ya, kemudian merasa terkait dengan muslim yang lain, baik itu di
kanan kiri kita, tetangga kanan kiri ya, maupun rekan kerja ya. Apalagi misalkan di negara lain misalkan, maka itu sebelumnya kita belum menjadi bangunan yang utuh sebenarnya. Nah, perekat apa saja? Nah, kemarin saya sebutkan bahwasanya yang merekatkan kita itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pemikiran ya. Yang kedua adalah perasaan ya. Dan yang ketiga adalah aturan. Pemikiran itu bagaimana ya? Pemikiran ini adalah pemikiran yang kita sama-sama keluar ya, pemikiran kita itu landasannya itu dari sumber-sumber Islam saja begitu ya. Tidak yang lain ya. Kalau kita coba-coba berpikir ya, memutuskan sesuatu ya, kemudian pakai cara orang lain yang bukan Islam atau tidak Islami, itu ibaratnya mencampur adonan semen itu ya, dengan katakanlah air keras mungkin ya, atau dengan air kapur ya, air bukan gamping ya, tapi yang lain misalkan ya. Yang terjadi adalah bahwasanya ya terjadi tidak rekat begitu ya. Nah, kalau kita campur pemikiran kita dengan pemikiran dari luar, maka yang terjadi adalah pemikiran kita akan kacau ya. Nah, contoh mudahnya adalah ketika kita membincangkan masalah kemarin tuh saya contohkan adalah minuman keras ya Pak. Minuman keras itu sudah menjadi maklumun minadin bidaruroh lah istilahnya kalau bahasa Arabnya ya. Maklumun minadin, jadi sudah dipahami berdasarkan agama ya. Bidaruroh dengan suatu yang memang ya sudah sangat mendasar sekali bahwasanya khamr itu haram gitu ya. Minuman beralkohol itu haram ya. Nah, tapi ketika orang coba memikirkan ya, alkohol ini ya, minuman beralkohol ya, bir ya, kemudian khamr yang lain ya, jenis-jenis yang lain, tua ya, atau misalkan brem kalau di Bali misalkan, memikirkan dengan pemikiran yang sedikit saja di luar Islam, maka itu jadinya tidak haram Pak ya. Jadinya tidak haram ya. Oh ya, karena kita banyak turis begitu ya, karena kita banyak pelancong ya dari luar negeri ya. Ya mereka butuh kehangatan begitu ya. Kalau malam misalkan ya, misalkan di Malang begitu ya, atau kalau di Jakarta di Puncak misalkan, nah itu butuh alkohol ya. Maka bolehlah ya yang muslim ini untuk menjual alkohol, itu menjual bir ya, kemudian menjual yang khamr seperti itu yang haram misalkan ya. Nah, apakah seperti itu ya pemikiran yang satu yang merekatkan kita ya? Ternyata tidak. Kalau itu pemikiran yang seperti itu semakin banyak yang mendukung ya, misalkan itu ternyata tidak hanya satu orang yang ngomong misalnya, ternyata Pak RT ini juga ngomong gitu ya. Karena RT kita banyak turis asing ya, maka bolehlah ya warung Bu Barokah depan itu ya sebotol 2 botol enggak apa-apa lah gitu kan, mungkin ada yang lewat gitu kan, ada turis gitu ya misalkan ya. Apalagi yang ngomong Pak Lurah misalkan, Pak Camat gitu, malah bikin peraturan teken ya bahwasanya ya bolehlah ya Alfamaret atau Indomaret misalkan ya, asal ditarik cukai ya, atau dicatat begitu ya siapa yang beli, kemudian jumlahnya berapa kerat begitu dan seterusnya. Nah itu kalau sudah satu negara ya, maka yang terjadi ya kita tunggu saja azab Allah gitu ya. Yang sudah jelas ya bahwa itu dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu, tapi ada pemikiran lain yang mengerecoki adonan perekat tadi ya.
Nah, itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh bahwasanya bangunan Islam itu kita batu batanya ini harus direkatkan dengan sesuatu yang benar-benar keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis begitu ya. Yang kedua adalah tentang perasaan, Pak. Perasaan ini agak bersifat ngambang ya. Maksudnya ini ngambang karena apa? Karena berkaitan dengan suka dan tidak suka. Perekat yang kedua, ya. Perekat yang kedua. Ya. Suka dan tidak suka. Ini biasanya terjadi di kalangan kita, ya. Bukan seperti tadi, bahwasanya kalau ada khamar haram atau halal, ya. Kemudian ternyata ada peraturan lain misalkan, atau ada pemikiran lain menyatakan ini halal. Tapi kalau yang ini itu biasanya karena kita tidak tahu, ya. Karena kita tidak tahu, ya. Nah, sebagaimana tadi yang saya sebutkan di awal kajian berkaitan dengan satu ayat, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 216, ya. Ayat 216 ini berkaitan dengan suka atau tidak suka, ya. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Bahwasanya diwajibkan atas kalian untuk qital. Qital itu berperang, Pak. Jadi ini ayat ini bunyinya sama persis dengan ayat yang mewajibkan untuk puasa, ya. Yaitu bahwasanya ada kata kutiba di sana. Kutiba alaikumul qital, ya. Kalau puasa kan kutiba alaikumus siyam, ya. Nah, ini kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian itu berperang, ya. Wa huwa kurhul lakum, ya. Tapi itu tidak menyenangkan, ya. Kurhu itu tidak disukai, ya. Suka ditinggalkan, ya. Kurhu itu hampir sama dengan kata makruh, ya. Ya, kurhu, ya. Jadi dia suka ditinggalkan gitu, ya. Maksudnya ya nggak disukai saja gitu, ya. Nah, kemudian dilanjutkan ayat ini, ya. Wa asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum, ya. Bisa jadi, ya, bahwasanya apa yang kamu benci itu, ya, kamu nggak sukai itu adalah khairul lakum, ya. Baik untuk kalian, ya. Baik, ya baik saja gitu. Jadi hubungannya antara tidak suka padahal itu baik, ya. Kemudian dibalik lagi, ya, kelanjutan ayat itu. Wa asa antuhibu syai'aw wa huwa syarrul lakum, ya. Dan bisa jadi dia itu kalian sukai gitu. Padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itulah yang maha mengetahui, ya. Dan kalian tidak mengetahui, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara ketidaksukaan kita karena kita tidak tahu, ya, bahwa itu sebenarnya baik, ya. Dan kesukaan kita padahal itu tidak baik gitu. Jadi ketika kita suka atau enggak suka harusnya kembali lagi ke otak kita gitu. Kembali lagi ke pemikiran yang tadi, yang perekat yang pertama gitu. Jadi kalau kita contohkan sebagaimana khamar tadi, ya, misalkan, ya, bahwasanya kalau Al-Quran sudah menyatakan itu adalah buruk, ya, maksudnya sudah menyatakan itu adalah haram, ya sudah, suka atau tidak suka itu adalah ditinggalkan gitu, ya. Tidak kita sukai, ya. Dan itu sudah terjadi di masa para sahabat, di masa para Rasulullah dan para sahabat, ya. Jadi ketika ayat terakhir pengharaman khamar, ya, yaitu Quran surat Al-Maidah itu turun, ya, itu sudah, ya, di Madinah itu banjir khamar, ya. Karena pada waktu itu para sahabat itu masih menyimpan guci-guci atau gentong-gentong berisi khamar
begitu. Jadi ketika ayat turun tentang pengharaman khamar, maka ya sudah, mau nggak mau ya sudah dibuang di depan rumah, nah, begitulah ya. Digot, begitulah istilahnya. Nah, kita juga sama sebenarnya ya. Kita tidak tahu ya tentang sesuatu. Katakanlah sesuatu lah ya, kita suka atau nggak suka. Harusnya kita tanyakan dulu ya kepada otak kita. Gitu. Nah, otak ini nanti akan membaca Quran dan hadis. Gitu. Kemudian yang suka saya contohkan berkaitan dengan suka tidak suka, itu biasanya sesuatu yang sudah pasti dalam Islam. Ya. Sudah pasti dalam Islam, misalkan tentang riba. Ya. Tentang riba. Kalau di Quran surat Al-Baqarah juga ya. Al-Baqarah ayat 275, Pak. Sampai 278 ya. 275 sampai 278 ya. Nah, di situ jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba ya. Memang di awal ayat ya, yang 275-nya itu landai ya. Landai istilahnya walau alam ya. Ya ini hikmahnya bagi kita mungkin bahwasanya manusia itu memang kadang perlu dielus ya, seperti itu ya, dielus ya. Ketika Allah mengharamkan riba, Allah hanya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat ini panjang, tapi frase yang di tengah itu menjelaskan bahwasanya Allah telah menghalalkan bai, ya, bai itu jual beli, ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ya. Hanya itu. Ya. Kemudian nanti memang di akhir ayat itu ada ancaman, ya. Ada ancaman ya, untuk masuk neraka bagi pelaku riba. Ya. Kemudian ayat berikutnya, gitu ya. Ayat 278 ya. Allah Subhanahu wa taala memberi solusi. Kalau sudah melakukan riba, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Yaitu meninggalkan ya, sisa riba itu. Ya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum kalian ambil, gitu ya. Ini ya. Jadi, wah, sudah keburu ya, taken gitu ya, meminjamkan uang nanti balik lebih, misalkan. Tapi kalau sudah sadar ya, terhadap hukum ini, maka ya sudahlah, pokoknya saja, begitu, kembalikan ya, lebihnya enggak usah. Gitu. Itu intinya ya, ayat 278 ini. Nah, ayat yang terakhir yang 279, nah ini yang sangat menohok bagi kita ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengancam ya. Allah Subhanahu wa taala sampai mengancam untuk apa? Untuk memerangi orang-orang yang masih dengan sadar gitu ya mengambil riba, yaitu ayat yang ke-279, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Nah, jika kalian tidak mau mengerjakan, maksudnya meninggalkan sisa riba itu, fa'danu, maka ketahuilah ya, sebenarnya fa'danu itu sebenarnya hampir sama dengan kata izin, Pak ya. Izin ya. Berarti kalian itu seperti mengizinkan diri kalian itu ya. Yaitu apa? Birhabim, harb itu perang ya. Birhabim minallahi wa rasulih. Terhadap perang ya, dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita sendiri yang mengundang murka Allah gitu. Bukan, oh mana, tidak ada tuh
Rasulnya kan sudah meninggal, begitu ya. Kemudian Allah juga gimana caranya, begitu. Enggak, kita sendiri ini, gitu ya. Kita sendiri ini yang mengundang. Kalau sudah kita yang mengundang, mau datang cepat, mau datang lambat, ya, yang pasti akan datang. Ya. Karena yang kita sendiri yang mengundang. Gitu. Fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mau meninggalkan sisa riba itu, masih tetap ngambil aja, maka siapkanlah, begitu ya. Berarti kalian mengizinkan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini akan menjadi contoh yang baik kalau misalkan kita sampaikan misalkan kepada orang yang sudah nyaman, ya, sudah nyaman dengan pemasukan, ya katakanlah ya, pendapatan dari riba ini. Ya. Wallahu alam, itu bisa dari kalangan yang ya ibu-ibu rumah tangga gitu ya, yang misalkan dengan tetangganya ya, yang suka pinjam, Bu, ya, pinjam uangnya gitu. Seperti biasanya ya, gitu ya. 10% ya, gitu kan. Nah, terus dipinjami ya. Kemudian bisa jadi itu juga orang yang seperti saya pernah datang sendiri ya, ke daerah sekitar mau ke arah Wonokusumo, itu di Pegirian itu ada ya. Itu terima peminjaman dengan jaminan ya, dengan jaminan. Misalnya kira ada jaminan apa STNK ya, atau jaminan BPKB ya, masih rumahan juga ya, masih rumahan juga ya. Kemudian berapa bulan ya, 1 bulan 2 bulan ya, beda persenannya ya, beda persenannya gitu. Nah, yang paling parah itu kan yang kerja di bank ya kan. Bank itu sudah terstruktur ya, sudah sangat masif ya. Di mana-mana ada, cabangnya ada. Sebenarnya prakteknya sama ya. Prakteknya sama. Bahwasanya mereka meminjamkan uang, ada jaminan katakanlah, atau ada agunan ya. Kemudian diberikanlah pinjaman itu, kemudian nanti mengembalikan lebih ya. Prakteknya sama saja sebenarnya. Prakteknya sama saja. Cuma skalanya lebih besar gitu, lebih luas. Mau yang lebih luas lagi ada ya, yaitu antar negara ya. Antar negara itu juga begitu, sama ya. Negara kita berapa utangnya, berapa bunganya, yang harus dibayarkan per tahun itu berapa ya. Itu bisa 1/4 dari penghasilan satu negara ya. Itu yang diberikan hanya untuk bunganya saja, bayar bunganya. Nah, ini kalau sudah ngomong suka nggak suka, orang maka akan banyak bilang ya sukalah ya. Karena itu juga adalah uang-uang kita ya. Kita mau pendapatan dari mana lagi ya, gitu ya. Kemudian kalau yang kerja di bank ya sudahlah, karena sudah jadi manajer gitu misalkan ya. Kemudian yang jadi penguasa negara juga gimana lagi ya, sudah kecipratan misalkan ya. Dari pinjaman-pinjaman luar negeri misalkan ya, dan sebagainya ya. Maka yang terjadi adalah jadi suka ya. Nah, maka kesukaan ini harus dikembalikan lagi kepada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis ya. Bahwasanya kesukaan kita itu kadang ya buruk sebenarnya, syar ya, salah ya di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kuat-kuatan aja sekarang ya, zaman sekarang ya, soal suka atau enggak suka ini ya. Karena ditarik ulur begitu, karena sistemnya sudah seperti ini ya. Makanya saya bilang tadi, apakah Islam berjalan normal saja di negeri ini atau di muka bumi ini? Ternyata enggak normal begitu ya. Salah satunya ya ini gitu. Yang membuat kita terbelit, yang membuat kita mungkin susah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Malah azab yang kita terima ya. Bencana alam ya, gempa bumi atau banjir ya, gitu ya. Ini ya. Maka terhadap hal-hal yang seperti ini ya kita kembalikan lagi begitu. Suka atau enggak suka,
kita kembalikan lagi kepada aturan-aturan Islam. Contoh yang kedua ya tentang perasaan ini ya, itu yang suka saya contohkan kalau bulan Ramadan, Pak. Kan bulan Ramadan ada iftar ya, buka bersama, banyak ibu-ibu yang hadir ya. Yang ibu-ibu yang hadir, kemudian saya tanya, Bu, kalau subuh putranya dibangunkan enggak? Gitu kan. Ya ketawa-ketawa saja ibu-ibunya gitu ya. Kalau misalkan rumah ibu ada kebakaran, putranya dibangunkan enggak? Wah, ya dibangunkan gitu ya. Gimana rumah mau kebakaran putranya enggak dibangunkan gitu. Nah, kemudian saya tanya lagi, "Lah, Bu, lah kalau putranya enggak subuhan itu apa bukan mendekati api neraka?" Gitu. Justru yang sepanas-panasnya api kan bukan api yang kobongan itu ya. Tapi api yang nanti akan menimpa putranya begitu ya, kelak. Jadi suka atau nggak suka begitu ya. Ketika aduh gimana ya anak saya masih pules gitu ya. Kemudian jadi segen, nggak enak ya. Nggak suka bangunin ya. Itu apakah pada tempatnya begitu ya? Ternyata tidak ya kan gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada aturan Islam gitu, kepada pemikiran tadi ya sebenarnya kita sudah tahu ya. Coba kadang kalah kuat gitu ya. Tarik ulur begitu ya, tarik ulur ya. Tetangga ini juga nggak bangunkan putranya gitu kan. Ini masih malam ini ya, masih dingin gitu kan. Biarin bapak-bapak aja lah yang ke masjid gitu kan, yang tua-tua aja, yang muda-muda ntar aja gitu. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang merasuki kita sebenarnya. Nah ini harus dikembalikan lagi ya, suka atau nggak suka ya. Pernah mencambuk putranya atau memukul putranya ketika nggak sholat begitu ya. Ya jarang ya kalau kita sebenarnya. Tapi mungkin orang-orang dulu itu pasti begitu. Orang-orang dulu itu pasti ya. Karena paham benar ya hadis itu ya, atau ayat ya, bahwasanya ya kalau umur 10 tahun belum sholat ya pukullah anakmu gitu ya. Gitu. Suka atau nggak suka sebenarnya ya itulah yang mendidik anak-anak gitu ya. Artinya mereka itu memang otaknya itu kadang nyambung kadang enggak ya, memang namanya belum dewasa ya, belum balik ya. Cuma dengan itu dilatih sebenarnya, dilatih ya. Makanya di sini juga di Al-Ikhlas ini kita kalau sholat berjamaah itu menjadi latihan bagi mereka sebenarnya ya. Ketika mereka sebelum adzan sudah datang kita ingatkan gitu ya, sudah wudu belum gitu ya, pakai sarung yang benar gitu ya. Contohlah bapak-bapak itu ya, datang sudah pakai sarung. Memang ada 1-2 anak yang memang datang itu yang memang belum sarungan gitu ya. Tetap aja diingatkan gitu. Sudah adzan, mau qomat, belum wudu, ya diingatkan lagi ya anak-anak ya. Itu yang paling bisa kita lakukan ya sebagai pengurus di masjid sini ya. Sudah qomat ya, imam sudah takbiratul ihram, mereka belum masuk masjid, kita ingatkan lagi, masuk masjid jangan ramai, masuk masjid nggak boleh lari, jangan geludak-geluduk ya. Terutama yang badannya gede ya, yang gemuk-gemuk ada di sini kita Pak ya. Nah ternyata masih ada yang melakukan itu ya. Masih ada yang bergurau, sudah habis salam ambil sandal lari. Itu paling hukuman yang bisa kita lakukan ya. Lari sambil dilihat teman-temannya begitu ya, diingatkan ya, mau berubah atau tidak begitu ya. Kemudian
sampaikan juga ya, bahwasanya mereka sudah kelas berapa ya, harus ingat ya. Mereka punya adik-adik yang nanti akan mencontoh mereka gitu kan. Nah, sebenarnya sama saja ya. Mau mereka suka atau nggak suka, kita juga merasa gimana ya, anak kecil digituin gitu ya. Tapi memang ini untuk supaya perasaan itu bisa sama gitu. Dan alhamdulillah memang itu berkurang ya. Berkurang mulai yang masih melakukan itu biasanya anak-anak baru ya, anak-anak baru yang baru datang ya, baru gabung ke masjid begitu ya. Ini tapi bisa ditolerir gitu ya. Nah, itu ya Bapak-bapak sekalian, bahwasanya itu adalah perekat 1 dan perekat 2 yang kita sebagai batu batanya ini harus menyadari ya, bahwasanya bangunan Islam itu sebenarnya tergantung kita akhirnya gitu. Tergantung kita. Kita mau kompak, mau terekat menjadi satu bangunan atau enggak gitu ya. Kalau kita mau gitu ya, maka semennya ya harus benar-benar murni begitu ya. Adonan itu benar-benar murni, jangan dicampur yang lain gitu. Kalau yang pasir ya semen 1 pasir 3 ya semen 1 pasir 3 gitu ya. Jangan dicampur yang lain, misalnya tanah liat gitu ya, atau bahkan tanaman misalkan ya, daun-daunan dimasukkan atau dan lain sebagainya begitu ya. Yang kedua perasaan ya. Perasaan juga harus kita kembalikan lagi ke pemikiran. Insya Allah kita akan terekat ya. Apalagi menjelang 2024 ya. Tahun-tahun yang sangat tahun-tahun politik, tahun-tahun yang sangat membuat umat Islam itu tercerai-berai ya. Itu susah kembalinya. Itu kita sudah hampir 5 tahun ya, 4 tahun ini masih saja ya. Masih ada yang tidak akur begitu ya. Ya. Walau alam nanti ya, apakah kita mau berpemikiran yang satu, berperasaan yang satu ya. Hanya kepada Allah dan Rasulnya saja ya, ataukah kita masih mendengarkan tadi ya suara-suara di luar Islam ya, di luar cara-cara Islam gitu ya. Cara-cara orang liberal, cara-cara orang sekuler, cara-cara orang komunis, ateis ya. Ya. Maka yang terjadi nanti kita akan terpecah belah ya. Semakin jauh dari Islam ya, semakin jauh dari berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Baik, mungkin itu saja ya, mungkin berapa menit terakhir mungkin kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan atau ada komentar monggo ya, berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Baik, kalau nggak ada maka kita akhiri ya. Semoga materi pada malam hari ini membawa manfaat bagi kita ya, membawa penyadaran bagi kita ya, dan juga bisa kita sampaikan lagi ya, bisa kita sampaikan lagi ke orang-orang di sekitar kita ya. Karena apalah yang artinya ya kalau hanya kita dengarkan saja, kita masukkan hanya untuk diri kita tanpa kita sampaikan lagi ke orang lain ya. Entah itu keluarga kita, tetangga kita, atau teman-teman kita di lingkungan kita. Baik, itu saja yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi. Walafu minkum. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.